Siapa sih yang nggak mau seperti Atta Halilintar, Cis No Limit, Deddy Corbuzier, Mak Ele, Mak Betty, dan YouTuber-YouTuber terkenal lainnya. Selain menjadi YouTuber terkenal, mereka juga sudah menghasilkan ratusan juta dari konten-konten video yang mereka buat. Ngiler kan? Saya pun ngiler. Oke teman-teman, kita kesampingkan dulu kepopuleran mereka, ketenaran mereka. Yang harus kita pelajari adalah bagaimana mereka bisa populer, bagaimana mereka bisa terkenal. Tapi teman-teman, kita harus tahu, sebelum mereka populer, tentu mereka juga seperti kita. Dulunya mereka juga sebagai YouTuber pemula. Dulunya juga mereka memulainya dari nol. Sama seperti channel ini, channel ILTP. Dan saya yakin kalau saya serius, insya Allah saya juga akan menyusul mereka. Tapi entah kapan, mungkin tahun 2030 ya. Harus optimis ya teman-teman. Jadi bagaimana cara sukses menjadi YouTuber pemula? Ini yang saya pelajari dari mereka. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ILTP. Apa kabar teman-teman? Masih dalam keadaan sehat di tengah pandemi saat ini? Saya doakan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, tentunya kita mau jadi YouTuber terkenal. Bahkan saat ini saya sendiri juga ingin menjadi seorang YouTuber yang terkenal dan mempunyai ratusan subscriber, bahkan jutaan subscriber. Namun untuk mendapatkan subscriber yang begitu banyak itu tidak mudah. Terus terang ya teman-teman, bahwasanya ketika saya melihat channel Atta Halilintar, saya melihat channel Deddy Corbuzier, saya melihat channel Mak Ele, saya itu sangat terkesan dengan mereka. Saya itu sangat kagum dengan mereka karena channel mereka itu sudah mendapatkan jutaan subscriber. Akan tetapi saya tidak melihat dari kesuksesan mereka, namun saya melihat bagaimana mereka membangun channel mereka sehingga channel mereka itu bisa berkembang pesat, bahkan sudah terkenal dan mendapatkan jutaan subscriber. Nah dari sini saya belajar terus. Saya belajar dari master-master YouTube, kemudian saya juga belajar dari mereka. Saya belajar pelan-pelan dan akhirnya saya bisa menyimpulkan bagaimana channel mereka itu dibanjiri subscriber dan bagaimana video mereka itu disukai banyak penonton. Dari beberapa hasil analisis yang saya pelajari, saya bisa menyimpulkan setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama yang saya pelajari adalah mengapa mereka bisa terkenal, itu karena niat. Artinya apa? Ketika mereka membuat satu channel dan membuat konten video, mereka memang betul-betul sudah meniatkan diri untuk menjadi YouTuber. Artinya mereka melakukan hal itu tidak tanggung-tanggung ya teman-teman. Mereka melakukannya dengan maksimal dan optimal. Baik itu dari sisi tenaga, uang, pikiran, kesempatan, loyalitas, kesabaran, kemampuan, keuletan, dan lain sebagainya. Intinya mereka mengawalinya dari niat. Saya melihatnya seperti itu. Jadi menurut saya kalau kita mau menjadi YouTuber yang sukses, pertama awalilah dulu dengan niat yang matang. Niat yang betul-betul memang kita mau menjadi YouTuber. Jangan separuh-separuh. Misalnya saya mau jadi YouTuber, saya buat konten, saya upload konten video, tapi karena subscribernya sedikit, pengunjungnya sedikit, saya jadi malas. Akhirnya saya menyerah dan channel saya juga terbengkalai. Jadi intinya kalau kita mau jadi YouTuber yang sukses, menurut saya yang saya pelajari dari mereka adalah niat yang maksimal dengan niat yang sungguh-sungguh. Yang kedua yang saya pelajari dari mereka adalah ketika mereka mengupload konten video tersebut, mereka mengawalinya dari hobi. Artinya begini teman-teman, kalau kita mau jadi YouTuber yang sukses, awalilah dengan hobi. Kalau kita nggak hobi, maka konten yang kita upload juga tidak akan optimal. Misalnya begini teman-teman, teman-teman hobi memancing seperti Mas Gondrong Labanan. Beliau menggunakan hobi beliau itu menjadi konten video yang pada akhirnya banyak yang nonton. Misalnya teman-teman hobi bermain game, maka teman-teman bisa gunakan hobi teman-teman itu menjadi konten video. Dan itu pasti asik, pasti seru. Oleh karena itu, usahakan teman-teman ketika mengupload video, jadikanlah konten video itu juga sebagai hobi teman-teman. Dan ini akan sangat baik untuk siklus perpanjangan konten video teman-teman selanjutnya. Yang ketiga adalah
jangan pikiri duit dulu. Saya adalah salah satu orang yang hampir putus asa ketika membuat channel, karena yang saya pikiri di awal adalah ketika saya membuat konten video, ketika saya membuat channel, saya akan menghasilkan uang. Ternyata salah. Apalagi di tahun 2020 ini sangat sulit kita membuat satu konten video dan langsung mendapatkan banyak subscriber tanpa usaha dan kerja keras. Oleh karena itu saya merubah mindset saya merubah keinginan saya, bahwasanya ketika saya ingin mengupload video, saya tidak memikirkan uang. Saya tidak pikiri apakah video ini bisa dimonetize. Saya tidak pikiri apakah konten video saya ini nantinya ada sponsor. Saya tidak pikir itu. Kenapa? Karena kalau saya pikir itu, saya bisa stres, saya bisa mumet, saya bisa pusing. Kenapa? Karena konten video saya nggak banyak yang nonton. Oleh karena itu, ketika saya belajar dari master-master YouTube, mereka mengatakan jangan pikiri uang dulu, tapi pikiri konten videomu. Ketika konten video kita banyak yang nonton, otomatis uang itu akan datang sendirinya. Intinya teman-teman, kalau mau buat video, hindarkan dulu pola pikir kita, mindset kita untuk memikirkan bagaimana video kita ini mendapatkan uang. Tapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita membuat sebuah video yang berkualitas dan berkuantitas sehingga nanti banyak yang nonton. Dan kalau sudah banyak yang nonton, otomatis duit akan datang sendiri. Gak percaya? Buktikan. Yang keempat, membuat video yang informatif. Membuat video yang informatif adalah konten video kita itu memang betul-betul memberikan sebuah informasi bagi mereka yang menonton. Artinya ketika mereka menonton video kita, mereka mendapatkan sesuatu yang bisa menambah wawasan mereka. Misalnya video tentang tutorial memasak. Dengan video yang kita sajikan itu, penonton jadi tahu tentang bagaimana cara memasak. Misalnya resep memasak tumis kangkung. Ketika kita menampilkan video itu, penonton jadi tahu bagaimana caranya membuat tumis kangkung. Jadi sajikanlah video yang sifatnya informatif, memberikan wawasan, memberikan sesuatu yang baru, memberikan sebuah pengetahuan bagi penonton. Dan ini pasti akan disukai penonton. Ini adalah salah satu cara supaya kita menjadi YouTubers yang sukses. Saya melihat Deddy Corbuzier yang digelar sebagai Father of YouTube, ketika beliau menyajikan sebuah video, rata-rata video yang beliau sajikan itu sifatnya informatif. Artinya ketika saya menonton videonya, saya jadi tahu sesuatu hal yang sebelumnya saya tidak tahu. Begitu juga dengan video-video yang lainnya. Oleh karena itulah saya berusaha sekeras mungkin bagaimana caranya video saya ini sifatnya informatif. Bagaimana video saya ini bisa memberikan wawasan, memberikan pengetahuan dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Kalaupun itu sesuatu yang sudah lama, kalaupun itu sesuatu yang sudah banyak orang tahu, setidaknya mengingatkan mereka supaya mereka tidak lupa dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya. Yang kelima adalah jadilah Anda sebagai penonton video Anda sendiri. Loh, kenapa disuruh nonton video sendiri? Maksud saya begini teman-teman, setelah saya belajar dari master-master YouTube, lalu saya bertanya, kenapa ya saya suka dengan video mereka? Ada apa dan mengapa? Nah, disinilah timbul pertanyaan bagi saya. Ketika itu saya menonton video saya sendiri. Dan apa yang terjadi? Ternyata ada beberapa kritik-kritik dan saran yang timbul dari diri saya sendiri. Oh, ternyata video yang saya upload ini kurang yang ini. Ternyata suaranya perlu diginikan. Ternyata kata-katanya harus diganti dengan ini. Akhirnya saya berkesimpulan, supaya video kita itu disukai penonton, supaya video kita itu banyak yang nonton, maka saya berinisiatif untuk menjadi penonton di video saya sendiri. Bukan berarti kita yang nonton video kita, tapi kita menjadi korektor untuk video kita sendiri. Kita menjadi orang yang pertama kali mengkritik video kita, supaya video kita selanjutnya menjadi video yang lebih baik dari video-video sebelumnya. Contohnya ketika saya membuat konten video tentang sub, ya, ada beberapa hal yang saya pelajari, bahwasanya dari video yang saya buat itu ada kesalahan-kesalahan yang perlu saya perbaiki di video selanjutnya yang akan saya buat. Saya juga melihat video saya yang berjudul 6 tips supaya video banyak yang nonton. Di situ saya menganalisis dan meneliti ulang mana hal-hal yang perlu saya perbaiki untuk video selanjutnya. Baik itu kesalahan pengucapan, baik itu kesalahan kalimat, kata-kata, dan lain sebagainya. Nah, ini nantinya akan menjadi sesuatu yang bagus untuk video kita yang selanjutnya. Oleh karena itu teman-teman, saran saya adalah ketika teman-teman ingin membuat sebuah video, mengupload sebuah video, jadilah teman-teman sebagai juri di video tersebut. Kesimpulannya adalah, pertama, benerin dulu niat kita. Kita mau niat jadi YouTuber,
Kalau kita berniat untuk membangun sebuah channel, bangunlah channel itu dengan benar. Bangunlah channel itu dengan sungguh-sungguh. Optimalkan channel itu. Lakukan niat kita itu dengan matang-matang, tidak separuh-separuh, tidak nanggung-nanggung. Insya Allah kita akan menjadi YouTuber yang sukses. Yang kedua, buatlah sebuah konten video yang diawali dengan hobi. Jadikanlah kamu sebagai YouTuber yang hobi, bukan sekedar mengupload video aja, tapi ketika kamu mengupload video, kamu memang hobi untuk mengupload video tersebut. Dan ini akan sangat baik untuk kelangsungan channel kamu. Yang ketiga, jangan dulu bro mikiri duit. Kalau mikiri duit, kalau nggak dapat duit, bisa stres kepala. Tapi pikirkan dulu bagaimana caranya video kita itu menarik dan disukai banyak orang. Otomatis kalau banyak yang suka, duit itu akan datang dengan sendirinya. Yang keempat, buatlah video yang sifatnya informatif, artinya memberikan wawasan dan pengetahuan bagi yang nonton. Yang kelima, jadilah korektor video Anda sendiri. Sebelum orang yang mengkoreksi, sebelum orang yang mengkritik, jadilah kita sebagai pengkritik dari video yang kita buat sendiri. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Video ini saya buat juga untuk mengimplementasikan bagaimana caranya agar channel ILTP ini juga menjadi channel yang sukses nantinya. Selain itu, tidak ada salahnya juga saya sharing-sharing dari video ini kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita semua yang menerapkan cara ini menjadikan kita sebagai YouTuber pemula yang sukses, yang nantinya juga bisa seperti channel-channel besar lainnya seperti channel Deddy Kombuzer, channel Atta Halilintar, dan channel-channel terkenal yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.